ini kita berangkat dulu dari inilah ya, dari gonjang-ganjing tarif resiprokalnya Trump. Pemerintah sekarang reaksioner sekali, langsung kirim utusan ke sana gitu kan. Bukan reaksioner malah menurutku. Kalem. Kalem ya? Iya. Ya kalem lah, karena pilihannya adalah negosiasi. Oh iya. Sementara yang lain kan lawan. Lo ngasih 10, gua 20. Lo 20, kita 30. Kan gitu. Fight gitu loh. Tapi kan kalau pemerintah kita pilihannya adalah negosiasi. Nah, kalau Prof itu melihat efektif nggak sih? Kalau menurut saya sih nggak efektif ya. Karena gini, ini yang dikenakan itu bukan cuma satu negara. Kalau misalnya satu negara, kita hubungan bilateral gitu ya. Oke, kita negosiasi. Ya kan? Tapi kalau misalnya, ini kan across the board. 50, 60 negara bahkan dikenakan semua. Tarifnya yang sangat luar biasa, pertama ada 10%, setelah itu on top of 10%, macam-macam gitu kan. Nah, Trump ini melakukan ini harus kita analisa kenapa. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sih dua. Pertama adalah who is the boss. Nah, kalau kita bicara perdagangan internasional, dia bilang who is the boss. Artinya apa? Nih, saya nih bosnya. You semua datang ke saya. Mari kita deal, gitu kan? Kita tahulah Trump itu kan latar belakang pelaku bisnis. Bisnismen ya. Bisnismen. Bukan politisi. Jadi dia kayak main kartu gitu kan. Nah, ini kayak begini. Datang kan? Nah, itu yang dia harapkan. Mohon maaf, bahkan ngemis-ngemis ke pemerintah Amerika gitu kan. Cina bilang, sorry ya, enggak, saya nggak mau. Uni Eropa sekarang ikut sama Cina. Kanada juga ikut, enggak, kita nggak mau. Nggak seperti ini caranya. Karena apa? Sahabat-sahabat Amerika itu sekarang berbalik arah melawan Amerika. Ya kan? Nah, Cina jelas kan udah menentang. Nah, seharusnya kalau kita pemerintah Indonesia, kalau menurut saya, tunggu aja dulu, biarin aja dulu. Karena apa? Sekarang yang lagi bertarung itu gajah. Kita ini kan bukan gajah. Apa, ya kan? Prof? Nah, nggak tahu saya. Lanjut aja. Nah, jadi gajah besar Amerika dengan Cina. Ya, silakan mereka bertarung. Kita sebagai penonton yang baik. Tunggu hasilnya seperti apa. Ya kan? Misalnya gini, 9 April udah ditentukan sama Trump. Pokoknya akan saya berlakukan. Nah, mundur kan? Nah, mundur 3 bulan katanya kan? Mundur. Sementara sekarang sama Cina, oke. Cina untuk produk-produk elektronik udah kita exempt gitu ya, dikecualikan. Ya kan dia mundur terus. Ini kan kayak main kartu. Siapa yang kuat, siapa yang berani kan gitu. Kuat-kuatan. Nah, dalam konteks seperti ini karena posisi kita, ya udah kita tunggu dulu aja. Dan Trump itu dengan bangganya bilang gini, udah ada 50 negara yang mau ketemu sama saya. Nah, termasuk mungkin Indonesia. Cuman masalahnya kita nggak tahu urutan keberapa. Karena nggak ada dubes kita di sana ya kan. Nah, artinya dubes kita kan harusnya dia lobby dulu sebelum Hartarto dan tim datang gitu kan. Saya harus ini ketemu tim sama siapa. Gitu ya, iya, kalau misalnya ketemu yang saya bilang, waduh, apa namanya American Indonesian Council, Business Council atau apa. Apalagi itu artinya kayak gitu kan. Harusnya tuh ketemu ya sama Presiden Trump sendiri kan. Pak Menlu Sugiono udah mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah siap untuk ketemu. Kapan ketemu? Tapi kan nggak dikasih. Ya, ingat ya, saya mengatakan seperti ini, kenapa? Bukan main tebak-tebakan, enggak. Saya lihat presidennya, Zelensky. Zelensky kemarin dia datang ke Trump. Intinya dari dia minta security guarantee. Trump bilang, saya kasih security guarantee, bukan, dia nggak mau security guarantee. Pokoknya udahlah, kamu damai aja sama Rusia. Tapi saya minta konsesi nih. Ya kan, di Ukraina Timur, ya kan, udah kayak Freeport aja. Otaknya orang otak pedagang ya. Iya. Otaknya orang otak mungkin pedagang. dia lihat dulu Amerika minta Freeport bisa kan, gitu kan ya. Dia minta konsesi nih. Udah minta konsesi, datang Zelensky bilang, oke, kamu saya kasih konsesi, tapi syaratnya saya minta security guarantee. Karena dia tahu si Zelensky ini, Trump ini beda sama Joe Biden. Kemungkinan besar dia akan dekat sama Rusia. Kan Trump marah pada waktu itu, rame gini. Akhirnya kan nggak jadi deal. Namanya juga pedagang, dia bilang udah pergi aja dulu. Nanti dia bakalan datang. Bener, datang. Di Kongres Trump bilang apa? Zelensky udah mau ketemu sama saya. Dia mau tanda tangan. Coba kan kayak gitu. Itu yang pertama tuh. Baru-baru ini ada soal Iran. Nah, negosiasi nuklir. Ya kan? Kalau misalnya nggak deal, katanya Trump, saya serang Iran, saya bom Iran. Teheran. Coba. Iran bilang saya lawan. Kalau Iran sih. Nah, artinya
Ternyata saya tahu, oh ini kayak pelaku bisnis. Jadi harusnya pemerintah kita, para menteri yang membantu Bapak Presiden juga melihat ini fenomena itu seperti apa. Oh ini kayak gini modelnya. Lalu bagaimana kita bersikap? Betul kalau misalnya ini bilateral kita dengan Amerika, lalu kita bilang kenapa apa salah saya? Lalu kita bicara, oke gimana caranya supaya kita bisa perbaiki ini semua. Tapi kalau minat ini semua, saya ambil contoh ya. Salah satu andalan ekspor kita ke Amerika itu minyak sawit. Di dunia ini mungkin Indonesia dengan Malaysia. Iya. Nah, saya lihat Malaysia itu juga dikenakan tarif yang sama besarnya sama Indonesia kan. 22%. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita diem aja, rakyat Amerika harus membayar lebih mahal. Karena pertanyaan saya, emang ada perusahaan lain di negara lain gitu ya, supply? Kan nggak mungkin. Kalau misalnya nggak ada, mati aja dia. Nah ini. Di demo sama nanti rakyatnya satu. Sudah kan? Udah. Bahkan sekarang sama apa salah satu kongres dari partai anggota kongres Partai Demokrat itu minta di-impeach kan gitu kan, udah mulai. Terus dia apa? Dihajar sama siapa? Sama bursa. Sama bursa dihajar. Di Amerika Serikat itu orang kalau kaya, ya uang itu disimpan bukan kayak orang Indonesia buat kos-kosan, tapi dia masukkan ke bursa. Ya. Dihajar Wall sama Street, bursa, wah langsung Trump bilang oke kita pause 90 hari, iya kan? Nah sekarang ditambah tekanan-tekanan dari negara. Jadi kalau menurut saya harusnya tunggu aja dulu, selesaikan dulu nih Amerika sama Cina dulu. Kita mau tahu nih endingnya seperti apa. Tunggu aja Daripada nanti di sana Pak Erlangga datang ke Amerika tengok-tengok nggak ada ini kan, kasihan ya pejabat-pejabat kita. Belum tentu berhasil juga kan. Belum tentu Ini berhasil. tapi kaitannya sama dua gajah yang sedang dalam tanda kutip bertarung lah ini ya, dalam perang tarif ini. Kalau ada pepatah kan kalau gajah besar digigit semut merah juga teriak gitu. Kalau kalau dengan keadaan seperti ini, bisa nggak kita jadi semut merah nih dengan misalnya tadi sawit misalnya tadi kondisinya seperti itu kira-kira? Pertanyaan siapa yang mau digigit nih gajah? Udahlah, nggak usah pakai gigit-gigitan. Kita tunggu aja. Endingnya seperti apa? Kita nggak tahu ya. Mungkin ke depan ini Trump akan berbalik. Mungkin satu. Kemungkinan berikutnya ya rakyat Amerika akan menyelesaikan Trump itu secara ketatanegaraan. Impeach gitu kan misalnya. Kita juga nggak tahu. Atau mungkin yang lainnya adalah ya ada kompromi antara Amerika dengan Cina dulu. Nah, jadi itu yang kita harus tunggu. Kita harus sabar dulu. Kan ini juga belum jalan. Ya, ngapain kita buru-buru datang ke sana? Artinya kita terlalu tergesa sebenarnya ya. Terlalu ketika tergesa. Memutuskan untuk negosiasi. Udah itu, tim. mohon maaf ya, diperberat lagi dengan ketika Bapak Presiden mau melakukan lawatan ke Timur Tengah. 5 negara. Munculkan ide evakuasi Gaza. 1.000 warga. Aduh mati saya bilang.